Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Sri Landari hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu kedua bulan Maret dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Asrama Mahasiswa Kabupaten Sambas Sultan Muhammad Syafiuddin menggelar pembukaan rangkaian kegiatan Karya Bakti Mahasiswa 2022. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 12 Maret 2022 di Dusun Kantan, Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini mengusung tema Karya Bakti Mahasiswa 2022. Berbakti tanpa henti, berkarya nyata demi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berintelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Asrama Mahasiswa Kabupaten Sambas Sultan Muhammad Syafiuddin menggelar pembukaan rangkaian kegiatan Karya Bakti Mahasiswa 2022. Kegiatan ini dilaksanakan 6-12 Maret 2022 di Dusun Kantan, Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini mengusung tema Karya Bakti Mahasiswa 2022, berbakti tanpa henti, berkarya nyata demi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berintelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Hadir langsung membuka acara Wakil Bupati Sambas Farwafi, PLT Asisten 3 Alkap, Camat Sejangkung Indra Gunawan, Kepala Desa Sendoyan beserta warga Sendoyan. Ardiansa selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan KBM ini adalah merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap perkembangan daerah serta penerapan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ardiansa berharap kegiatan ini dapat menjadi sebuah momentum bagi mahasiswa penghuni asrama di bawah naungan pemerintah daerah agar dapat memberikan sumbangsi terhadap masyarakat dalam mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Karya Bakti Mahasiswa 2022 kali ini. Jadi insya Allah kita akan ada beberapa kegiatan, ada bekam masal, insya Allah ada sunatan masal yang kurang lebih kita 30 anak akan kita sunat. Kemudian insya Allah akan, dan alhamdulillah ada pembangunan WC umum yang bekerja sama langsung bersama kawan-kawan dari Dompet Umat khususnya Kabupaten Sambas. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan harapannya dengan kehadiran kami ke situ, kami bisa mengambil ilmu apa yang kami dapatkan dari warga masyarakat Dusun Kantan, dan harapannya untuk kedepannya tetap bisa bersilaturahmi. Wakil Bupati Sambas Farwafi yang hadir membuka acara mengapresiasi serta mendukung kegiatan KBM 2022 yang merupakan program rutin tahunan ini guna mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Rofi juga memuji di hadapan seluruh undangan yang hadir atas kreativitas pemuda yang telah bersumbangsi demi membangun Kabupaten Sambas. Hal ini diungkapkan Rofi karena sesuai dengan visi misi guna mendorong para pemuda untuk dapat membangun daerah Kabupaten Sambas. Karya Bakti Mahasiswa itu program rutin tahunan mahasiswa kita, itu adalah salah satu perwujudan ada di kampus tuh Pak, ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Dharma Perguruan Tinggi itu salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Biarpun dia tuh kampusnya lain-lain, tapi udah namanya mahasiswa tuh salah satu tugasnya tuh ngabdi kepada masyarakat. Nah kita beruntung Pak, mahasiswa kita itu luar biasa. Itu Pak Bupati dan saya memang lagi fokus dorong dia muda balik ke kampung, mata di kampung. Ngapa? Bukan kita yang bangun kampung, siapa lagi? Nah hari itu ada program namanya Pemuda Siap Kerja. Jadi itu salah satu juga tuh, alhamdulillah tuh ada pelatihan pelatihan pertanian ya. Nah dia juga itu salah satu
program itu. Makanya kami tuh mendukung sekali di Pemda itu terkait program itu. Setelah membuka acara, Wakil Bupati Sambas menerima piagam penghargaan, ucapan terima kasih dari Panitia Pelaksana KBM 2022 dan ditutup dengan foto bersama dengan seluruh peserta KBM 2022. Farul Rofi mengharapkan peran optimal perempuan di Kabupaten Sambas. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara dialog dan wisuda sekolah pemimpin perempuan dengan tema peran pemimpin perempuan dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan di ruang audiovisual Politeknik Negeri Sambas. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi menghadiri acara dialog dan wisuda sekolah pemimpin perempuan dengan tema peran pemimpin perempuan dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan di ruang audiovisual Politeknik Negeri Sambas, Senin 7 Maret 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas DP3AP 2KB, OPD terkait peserta dan undangan lainnya. Direktur Perkumpulan Gemawan Laili Kainur dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemda Sambas dan Dinas DP3AP 2KB atas dukungannya mengingat Sambas adalah salah satu wilayah prioritas program kerja dari Gemawan. Laili menambahkan banyak sekali masyarakat di tingkat bawah yang tidak memiliki akses terhadap peningkatan kapasitas, terutama yang formal, sehingga Gemawan mengambil jalur informal. Dia berharap kerjasama antara Gemawan dan Pemda Sambas melalui OPD terkait dapat berjalan berkesinambungan agar menciptakan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan di masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas. Fokus kepada bagaimana membangun kepercayaan diri sebenarnya dalam konteks keadilan gender ya Pak ya, sehingga memang bagaimana perempuan itu penting dalam membangun keputusannya sendiri gitu dengan perspektifnya sendiri gitu ya, dalam melihat sebuah proses pembangunan di sekitarnya. Dan saya selalu menekankan bahwa perjuangan gender equality atau gender equity, apalah namanya gitu ya, itu bukan berarti harus melawan laki-laki, bukan, tidak sama sekali. Yang ingin kita bangun itu adalah relasi kuasa yang adil. Diawali dengan memantau aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di Politeknik Negeri Sambas. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi berkesempatan membuka secara resmi acara dialog dan wisuda sekolah pemimpin perempuan. Farul Rofi menjelaskan sangat mengapresiasi kegiatan ini karena acara ini sangat penting untuk dilaksanakan di Sambas, mengingat Sambas saat ini mengalami fenomena peningkatan kasus kejahatan asusila di tengah masyarakat. Nah, harapan saya itu juga Bu Direktur bisa berkelanjutan ya. Tadi sudah bisik-bisik ke Sekretaris Dinas, kita kedepannya insya Allah ada program gerbang Kartiasa. Iya, bukan Kartiasa aku bukan. Gerbang Kartiasa itu singkatan Gerakan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Anak Sambas. Nah, harapan saya itu ibu-ibu bisa ikut dalam mengatasi hal itu, karena ide dari kegiatan itu adalah bagaimana kita bisa menekan fenomena yang ada itu ya. Kita paham betul itu sih penyakit masyarakat di asusila, tapi kalau udah berlebih-lebih itu bukan lagi penyakit namanya itu. Macam COVID deh, COVID 1-2 orang karena ini kasih samping orang, tapi mudah banyak karena jadi pandemi. Wabah itu wabah yang nyabar di Kabupaten Sambas, itu perlu kita bergerak sami-sami. Lebih jauh, Farul Rofi mengatakan rasa syukurnya kepada Gemawan yang bisa membina perempuan melalui acara ini. Beliau berharap kegiatan ini menjadi keberlanjutan dan bisa bersinergi dengan program Gerbang Kartiasa atau Gerakan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Anak Sambas, serta dapat melibatkan perempuan untuk ikut mengatasi kasus asusila yang terjadi di Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas bersama dengan Forkopimda dan OPD menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Sambas dari Ikhwan Effendi SH kepada Agita Trimur Cahyanto SHMH di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.
Wakil Bupati Sambas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ihwan Effendi atas dedikasi dan pengabdian selama 3 tahun 5 bulan di Kajari Sambas, serta berpesan kepada Ihwan Effendi untuk tidak lupa kepada Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas bersama dengan Forkopimda dan OPD menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Sambas dari Ihwan Effendi kepada Agita Trimurjahyanto di Aula Utama Kantor Bupati Sambas Selasa 8 Maret 2022. Ihwan Effendi dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah welcome menerima beliau sebagai Kejari Sambas, terlebih lagi kepada Pemda Sambas yang sudah memfasilitasi beliau selama menjabat Kejari di Kabupaten Sambas. Ihwan Effendi juga berpesan kepada Kejari Sambas yang baru untuk tidak sungkan bergaul dengan masyarakat Kabupaten Sambas, karena masyarakat Kabupaten Sambas orangnya yang ramah-ramah dan sangat welcome dengan orang yang datang. Di Sambas ini yang bisa saya katakan sebetulnya satu kata aja, beruntung. Kalau orang Jawa bilang itu bejo, tidak berani luas. Intinya saya hadir di sebuah kota kabupaten yang penghuninya ramah, welcome menerima saya, mendukung kinerja saya, bersahabat, bahkan orang Sambas kalau diajak bersaudara itu sangat mudah. Sangat mudah. Itu yang membuat saya katakan saya beruntung. Dan memang kenyataannya demikian. Kepala Kejari Sambas yang baru Agita Trimurjahyanto merasa senang bisa bertugas di Kabupaten Sambas dan berharap beliau juga diterima dengan baik di Kabupaten Sambas selama beliau bertugas di Kejari Sambas, dan meminta kepada Pemda Sambas untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas yang beliau emban nantinya. Jadi kalau tadi Pak Ikhwan mengawali, Anda mengakhiri dengan banyak hal yang gaul, nah, semoga nanti ke depan saya bisa beradaptasi dan bersinergi tentunya dengan seluruh OPD maupun hal yang lain, stakeholder lain yang ada di Kabupaten Sambas. Tentunya kami bermohon untuk tidak dikurangi sehingga kita dapat sesegera mungkin saya pribadi untuk masuk dapat beradaptasi tentunya dengan dukungan yang sama dengan yang diberikan kepada Pak Ikhwan. Wakil Bupati Sambas Farwafi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ihwan Effendi atas dedikasi dan pengabdian selama 3 tahun 5 bulan di Kejari Sambas, serta berpesan kepada Ihwan Effendi untuk tidak lupa kepada Kabupaten Sambas. Farwafi juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Kejari baru yaitu Agita Trimurjahyanto dan berharap cepat beradaptasi di lingkungan yang baru. Alhamdulillah, lumayan lama beliau bertugas di Sambas, Pak Ihwan ini 3 tahun 4 bulan, 5 bulan, 3 tahun 5 bulan, dan beliau ini merupakan kloter terakhir, kloter terakhir angkatan yang seangkatan, kloter terakhir untuk pindah ke tempat yang baru. Nah, mudah-mudahan Pak Ihwan sukses selalu ya, untuk keluarga juga, Ibu di tempat yang baru. Semoga Allah selalu melindungi Pak Ihwan ya, dan keluarga, lancar, sukses dalam karirnya, insya Allah ke depannya. Yang paling penting Pak, jangan lupa sama Sambas. Jadi ya Pak, silaturahim yang sudah terjaga, silaturahim yang selalu kita bina, mudah-mudahan terus berlanjut sampai kapanpun. Amin. Dan Sambas selalu terbuka untuk datang Pak Ihwan. Farwafi juga berharap kepada Kejari Sambas yang baru untuk selalu menjalin hubungan dan komunikasi kepada Pemda Sambas, Forkopimda dan OPD agar terjalin kerjasama yang erat antara Pemda Sambas dan Kejari Sambas sehingga terciptanya penegakan hukum yang tegas dan adil.
Bupati Sambas melakukan panen padi varietas unggul baru atau VUB. Balitbang Kementan kerjasama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas di Desa Lonam. Kegiatan ini juga dirangkai dengan acara temu lapang dengan seluruh unsur stakeholder pertanian yang dihadiri langsung oleh Kepala BPTP Kalimantan Barat, Dr. Rustan Masinai STP MSc. Bupati Sambas melakukan panen padi varietas unggul baru VUB Balitbang Kementan kerjasama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas di Desa Lonam Rabu 9 Maret 2022. Kegiatan ini juga dirangkai dengan acara temu lapang dengan seluruh unsur stakeholder pertanian yang dihadiri langsung oleh Kepala BPTP Kalbar Rustan Masinai. Bupati Sambas Satono menyambut gembira atas panen padi varietas unggul yang bernama varietas 36 dan 37 yang hasil produknya mencapai 9,7 ton gabah kering per hektar di Desa Lonam. Satono menilai keberhasilan ini merupakan berkat kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang bersinergi dengan seluruh stakeholder pertanian dalam mengembangkan hasil pertanian di Kabupaten Sambas. Dirinya berkeinginan Desa Lonam ini dalam panen padi dapat menjadi role model bagi desa dan kecamatan lain di Kabupaten Sambas, sehingga cita-cita menjadikan Kabupaten Sambas menjadi lumbung padi di Kalimantan Barat dapat terwujud. Satono juga berharap bibit padi bantuan dari BPTP Kalbar untuk segera dapat disebarkan ke masyarakat Kabupaten Sambas dan segera ditanam. Berkaitan dengan pupuk, Bupati Sambas Satono akan terus berikhtiar serta membangun sinergi dengan pemerintah pusat bagaimana kebutuhan pupuk untuk petani Sambas tercukup dan mudah didapat dengan harga terjangkau. Terima kasih banyak, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Yang Kuasa. Pada hari ini kita bersama Kepala Balai BPTP Kalbar Pak Dr. Rustam, kemudian ikut dari Lolit Tundro dari Sulawesi, ini ada Pak Dandim, Dinas Pertanian dan semua hadir menyaksikan panen kedua ya di tahun berbeda. Tahun 2021 kemarin hadir di tempat yang sama di Desa Lonam Pak Wamentan. Hari ini kita hadir sama di tempat yang sama, desa yang sama, paritas yang sama 36, tapi hasilnya berbeda. 2021 Agustus yang lalu kita panen paritas 36 8,05 ton 1 hektar. Tapi hari ini alhamdulillah ada progres lebih mengembirakan, yaitu 9,7 ton per hektar. Ini tentu kabar gembira bagi kita semua, bagi rakyat Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan Desa Lonam ini menjadi role model, menjadi contoh bagi desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Sambas yang lainnya. Saya berharap bibit yang tadi dibagikan oleh Kepala Balai Penjualan Pertanian Kalbar, Pak Dr. Rustam, Bu Marni dan Pak Dandim, ya kan, bisa segera ditanam, ya sehingga 3 bulan ke depan kita ingin kecamatan lain, desa lain juga bisa ikut panen seperti yang kita lakukan panen di Lonam hari ini. Kepala BPTP Kalimantan Barat Rustan Masinai mengatakan bahwa keberhasilan panen padi dengan varietas unggul yang dilakukan oleh petani di Desa Lonam ini merupakan salah satu terobosan jitu pemerintah dalam upayanya meningkatkan hasil produksi di sektor pertanian. Hal ini terbukti mampu mendongkrak hasil panen yang sesuai dengan harapan. Dirinya berkeyakinan bahwa petani lain di Kabupaten Sambas akan memperoleh hasil yang sama dengan Desa Lonam dengan segera menanam padi jenis varietas unggul tersebut. Baik, jadi begini teman-teman media ya. Alhamdulillah pada siang hari ini bersama dengan Bapak Bupati Pak Haji Satono ini dengan Ibu Kepala Loka Lolit Tundro Sidrap atau Landrang ya, hadir bersama kita di sini. Tadi ini memang ada permintaan Pak Bupati, bagaimana kalau varietasnya itu kita launching bersama 36, 37 kita mulailah dulu yang sudah ada dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian lewat Loka Penelitian Tundro.
ternyata mampu mendongkrak ini Pak. Yang tadinya kita hanya panen 3 ton ya, real di lapangan, hari ini nggak lagi dengan 3 ton, tapi 7,7 ton di sini tuh real Pak. Bapak boleh tanya Pak Ramsino, Pak Nurdin. 7,7 itu real. Kalau 9,7 itu adalah GKG. Nah, kalau GKP-nya itu sekitar 12 ton per hektar itu GKP. Kita menggunakan 30% Pak. Kalau 26% lebih tinggi lagi Pak Bupati, itu sekitar 10,3 ton per hektar Pak. Dengan hasil pertanian dengan varietas unggul yang ke depan dapat ditanam seluruh desa di Kabupaten Sambas, Bupati Sambas berkeyakinan ke depan Kabupaten Sambas akan menjadi lumbung padi di Kalimantan Barat segera terwujud. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar acara bedah buku dan gelar wicara perjalanan sekolah hijau serta serah terima program pendidikan Wahana Visi Indonesia kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Gedung Keberberkatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono menyampaikan apresiasi kepada Wahana Visi Indonesia atas peluncuran buku sekolah hijau guna meningkatkan karakter pendidikan anak di Kabupaten Sambas, terutama kepada para pendidik. Pemerintah Kabupaten Sambas, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggelar acara bedah buku dan gelar wicara perjalanan sekolah hijau serta serah terima program pendidikan Wahana Visi Indonesia kepada Pemda Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Gedung Keberberkatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas pada Kamis 10 Maret 2022. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dihadiri langsung oleh Bupati Sambas, manajer Wahana Visi Indonesia serta pengawas, kepala sekolah dan guru. Manajer Wahana Visi Indonesia Ignatius Anggoro menjelaskan sekolah hijau sudah 11 tahun diimplementasikan di Kabupaten Sambas, tetapi secara intensif diimplementasikan di 6 tahun sampai 7 tahun pertama. Namun di masa pandemi ini kegiatan sekolah hijau terhenti. Ignatius menambahkan hadirnya sekolah hijau merupakan respon inisiasi Wahana Visi Indonesia terhadap fenomena perubahan iklim secara global. Lebih jauh, Ignatius Anggoro mengatakan ke depan sekolah hijau akan menjadi pintu masuk terutama kepada Pemda Sambas yang memiliki program kerja yang sangat strategis dan luar biasa, yaitu Gerbang Kertiasa. Hadirnya sekolah hijau saat ini merupakan respons pada saat 2011, respons dari inisiasi Wahana Visi Indonesia terhadap fenomena perubahan iklim dunia secara global. Wahana Visi Indonesia bersyukur bahwa inisiasi ini dapat dilanjutkan saat itu dengan MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan berkat tingginya intensitas kerjasama saat itu, seperti tadi diperlihatkan di video tadi, salah satu hasil yang dimunculkan dalam sekolah hijau ini adalah penghargaan MDGs Award dari pemerintah pusat Republik Indonesia di tahun 2013. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam sambutannya mengapresiasi program yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, yaitu sekolah hijau, dan peluncuran buku, dan berharap kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sambas untuk bisa mengimplementasikan program tersebut. Kami memang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Wahana Visi dari awal kegiatan sudah 11 tahun ya. Ini luar biasa 11 tahun. Sekolah hijau yang digunakan ini beberapa tahun yang lalu itu dapat penghargaan di tingkat nasional. Apa yang dilakukan Wahana Visi di Kabupaten Sambas. Dan tentu di bedah buku ini nanti yang perjalanan dan perjalanan Wahana Visi terutama di dalam awal sekolah hijau ini juga menjadi penyumbang bagi konsep sekolah berkemajuan. Bupati Sambas Satono menyampaikan apresiasi Wahana Visi Indonesia atas peluncuran buku sekolah hijau guna meningkatkan karakter pendidikan anak di Kabupaten Sambas, terutama kepada para pendidik.
Selain itu, Satono juga berterima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang telah begitu lama berkecimpung membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sambas. Saya atas pemerintah daerah menyambut baik ya, atas peluncuran buku ya, Sekolah Hijau ya, Sekolah Hijau yang dilaksanakan oleh sahabat saya Pak Ibna melalui Yayasan Wahana Visi. Tentu pada momen bahagia ini, di samping kemarin sudah kita berikan apresiasi hanya berupa sebuah piagam, tidak sebanding ya Pak Ina ya. Saya berterima kasih banget kepada Wahana Visi yang telah berikan atensinya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang sudah 11 tahun ya, ikut membantu percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan anak. Tentu ini merupakan kolaborasi sinergitas yang luar biasa yang perlu kita contoh ya, yayasan seperti Wahana Visi ini. Acara peluncuran buku Sekolah Hijau ditandai dengan pemukulan rebana oleh Bupati Sambas bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dan manajer Wahana Visi Indonesia, dan ditutup dengan penyerahan secara simbolis buku Sekolah Hijau dari manajer Wahana Visi kepada Bupati Sambas dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Guna mempercepat upaya penurunan angka stunting atau kondisi seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya akibat kurang gizi, pemerintah daerah Kabupaten Sambas membentuk tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan sejumlah instansi terkait serta berkolaborasi dengan seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sambas. Baik, kami persilakan kepada juru foto awak media untuk dapat mengabadikan suasana selama 1 menit. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas mempercepat upaya penurunan angka stunting atau kondisi seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya akibat kurang gizi. Caranya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan sejumlah instansi terkait serta berkolaborasi dengan seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sambas. Kegiatan yang digagas oleh Dinas P3AP 2KB bertempat di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis 10 Maret 2022, dihadiri langsung oleh Bupati Sambas Satono, PLT Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Muslimat, Forkopimda, Kepala OPD, organisasi kepemudaan serta masyarakat, serta seluruh unsur komponen yang terlibat dalam pembentukan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendi Wijaya mengatakan bahwa dalam pembentukan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sambas sangat perlu melibatkan seluruh aspek di pemerintahan, masyarakat, perguruan tinggi, serta media. Hendi menuturkan bahwa akan dibentuknya tim percepatan penurunan stunting ini adalah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang bersifat integratif holistik. Sosialisasi tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Sambas. Jadi memang kita mengundang para stakeholder terkait ya. Ibaratnya ini sebagai sebuah program pentahelik di mana melibatkan daripada pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, khususnya media. Nah, media ini yang sangat kita harapkan untuk kalau bisa ini mensponsori secara masif ya, bahwa penurunan stunting ini menjadi PR kita bersama demi menunjukkan generasi ke depan yang generasi kita mengusung generasi emas. Bupati Sambas berharap dengan adanya pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini dapat membantu pemerintah dalam penanganan stunting yang sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 serta keputusan Kepala BKKBN Pusat. Satono menyambut baik serta mengucapkan terima kasih kepada BKKBN yang telah memberikan atensi yang begitu luar biasa kepada Kabupaten Sambas yang notabene adalah di daerah perbatasan. Menyambut baik agenda hari ini yaitu agenda pertemuan pembentukan tim percepatan penurunan stunting TPPS yang ada di wilayah Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ini bisa ikut membantu pemerintah dalam rangka percepatan penurunan sebagaimana arahan Pak Wapres, ya kan, arahan sebagaimana Perpres ya nomor 72, kemudian putusan Kepala BKKBN nomor 1 ya dari pusat. Insyaallah pasca ini
kita akan bentuk TPPS 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas sebanyak 19 kecamatan. Mudah-mudahan dengan adanya tim percepatan ini bisa ikut membantu percepatan angka stunting yang ada di Kabupaten Sambas. PLT Kepala BKKBN Kalbar Muslimat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan kegiatan ini. Muslimat berharap kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat untuk segera membentuk tim sampai ke tingkat desa, serta dapat berkolaborasi dengan seluruh lintas sektoral bersama-sama menurunkan stunting di daerah masing-masing. Muslimat menambahkan bahwa BKKBN akan terus berupaya serta melakukan kolaborasi dengan semua sektor yang ada yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu 14%. Mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini, karena ini memang kami harapkan seluruh kabupaten kota melakukan hal yang sama, terutama mempercepat pembentukan tim percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing sampai ke tingkat desa. Karena memang harapan kami tim ini nanti yang bergerak dan berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya, dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di wilayahnya masing-masing untuk bersama-sama menurunkan percepatan angka stunting ini yang tadi kita dengar untuk Kalimantan Barat 29,8 dan Kabupaten Sambas 32, sekian. Ini yang mudah-mudahan dengan kerjasama dan kolaborasi kita bersama, stunting di Kalimantan Barat dan khususnya di Kabupaten Sambas ini dapat kita turunkan. Setelah dibuka oleh Bupati Sambas, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan narasumber dari BKKBN Kalbar serta sesi tanya jawab dengan seluruh undangan yang hadir. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi SIP Hemwa SC terima audiensi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sambas di ruang rapat Wakil Bupati. Pada kesempatan itu, Faru Rofi mengatakan BKPRMI merupakan salah satu elemen dalam membangun generasi muda yang religius untuk mendukung salah satu program Satono Rofi, yaitu Gerbang Kartiasa. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi terima audiensi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kabupaten Sambas di ruang rapat Wakil Bupati Selasa 8 Maret 2022. Tampak hadir dalam audiensi tersebut yakni Ketua BKPRMI DPD Kabupaten Sambas Romi beserta jajarannya. Pada kesempatan itu, Faru Rofi mengatakan BKPRMI merupakan salah satu elemen dalam membangun generasi muda yang religius untuk mendukung salah satu program Satono Rofi, yaitu Gerbang Kartiasa, gerakan pembangunan karakter dan budi pekerti anak Sambas, sehingga diharapkan dapat bersinergi lebih lanjut dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui program kerja yang digagas BKPRMI. Lebih jauh, Rofi ingin agar BKPRMI dapat menjadi gerakan untuk membina generasi muda Kabupaten Sambas, mengingat ini adalah tanggung jawab bersama di tengah meningkatnya penyakit masyarakat di Kabupaten Sambas. Di akhir audiensi, Wakil Bupati menambahkan akan mendukung dan mensupport kegiatan yang akan dilakukan oleh BKPRMI, terutama untuk menghidupkan nuansa keagamaan di Kabupaten Sambas. Beliau menekankan BKPRMI dapat berperan menciptakan generasi muda yang terarah, mengingat di masa pandemi ini sangat berpengaruh di bidang sosial kemasyarakatan, yang salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah. Kita itu ada program Gerbang Kartiasa, gerakan pembangunan karakter dan budi pekerti anak Sambas. Nah, itu harapannya ke depan BKPRMI menjadi salah satu elemen untuk program itu, karena sifatnya gerakan. Itu gerakan dari semua itu, dari Pemda, Pakpung, Camat, polisi, tentara, termasuk ormas-ormas Islam yang punya kepentingan menyelamatkan generasi muda itu. Ini hari itu kita dihadapi dengan masalah serius. Kalau kita coba kita launching program itu, harapan saya BKPRMI bisa menjadi bagian dari itu untuk membina
generasi muda itu. Sementara itu, Ketua BKP RMI Romi sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program-program BKP RMI serta melaporkan kinerja BKP RMI yang saat ini telah membentuk di tingkat kecamatan sebanyak 17 kecamatan dan dalam waktu dekat akan menambah menjadi 19 kecamatan. Robi menambahkan BKP RMI berencana akan melaksanakan kegiatan event tahunan terkait syiar agama Islam pada bulan Ramadan di kecamatan saja. Kegiatan Ramadan itu Pak, banyak kegiatan Wahabi sama juga kegiatan MTJ, di mana kegiatan kita ini melibatkan bulan Ramadan yang umur 13 sampai 19 tahun. Itulah kegiatan nanti ada beberapa kegiatan di sini saya sampaikan. Jadi kegiatannya minta dukungan dari wakil dalam kegiatan tersebut untuk saudara kita dan mengumpulkan remaja muda yang ada di Kabupaten Sambas Selatan dan untuk kami datang dan mengumpulkannya dari Bapak Wakil. Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Bupati dan jajaran BKP RMI. Wakil Bupati Sambas Faruk Rofi SIP MHSC serah terima program PAMSIMAS 3 sekaligus meresmikan program unggulan Pasminumas di Dusun Usaha Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Terlihat Wakil Bupati Sambas memantau secara langsung tempat penampungan air yang nantinya akan mengaliri rumah-rumah warga di Desa Segarau Parit ini. Senin 8 Maret 2022, Wakil Bupati Sambas Faruk Rofi serah terima program PAMSIMAS 3 sekaligus meresmikan program unggulan Pasminumas, program penyediaan air bersih dan air minum masyarakat di Dusun Usaha Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sambas, secara resmi program PAMSIMAS dan program unggulan Pasminumas diresmikan. Terlihat Wakil Bupati Sambas memantau secara langsung tempat penampungan air yang nantinya akan mengaliri rumah-rumah warga di Desa Segarau Parit ini. Orang nomor 2 di Kabupaten Sambas itu juga berkesempatan untuk memantau secara langsung program Pasminumas ke rumah warga yang terletak di sekitaran PAMSIMAS tersebut. Kedatangan Wakil Bupati Sambas dan rombongan disambut antusias oleh seluruh unsur masyarakat Desa Segarau Parit dengan disuguhkan tarian-tarian khas Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas Faruk Rofi dalam sambutannya mengatakan program Pasminumas adalah salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang merupakan kepedulian pemerintah daerah untuk menghadirkan sektor air bersih bagi masyarakat pedesaan. Faruk Rofi mengatakan pada tahun 2022, Pemda Sambas akan menambahkan program PAMSIMAS pada 15 desa di Kabupaten Sambas. Rofi berpesan kepada masyarakat Desa Segarau Parit agar fasilitas yang ada untuk dapat dimaksimalkan dan digunakan sebaik mungkin, dijaga dan dirawat serta dilestarikan. Saya sampai manjat ke atas tadi, nak melihatnya betul-betul. Inyan ke, putih hayaing, gasang inyan. Putihnya bu, dah nagi nyuci kalau ada tagar baju dah nagi Laka iya musim kemarau kalau insya Allah dah nagi lalah bercari air. Tadi saya nanya Pak Pung 195 kakak yang teraliri. Alhamdulillah dan total tadi 1.400 lebih 1.400 lebih di 15 desa. Ini tahun lalu dan direalisasikannya dalam itu insya Allah ya Bapak Ibu tahun itu kita tambah lagi 15 desa kalah. Saya untuk Bapak Ibu sekalian, Pak Pung dan segala perangkatnya itu program turun dirawat, turun dijaga. Mudah-mudahan manfaatnya untuk bisa seterusnya sampai bila-bila. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Sambas mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas akan meluncurkan program Gerbang Kertiasa atau gerakan pembangunan karakter dan budi pekerti anak Sambas, mengingat tingginya kasus asusila di Kabupaten Sambas saat ini. Dengan adanya program ini, Wakil Bupati mengajak untuk bersama-sama mengatasi kasus asusila di Kabupaten Sambas.
Kalau itu insya Allah ada kita luncurkan program KDE Gerbang Kartiasa namanya, Gerakan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Anak Sambas. Bagaimana kita itu dari tingkat pemerintah ke daerah sampai ke rumah tangga, kalau harapannya sama-sama kita jaganya. Di sela-sela kegiatan peresmian, Wakil Bupati Sambas beserta rombongan menyempatkan diri untuk memantau pelaksanaan vaksinasi warga Dusun Usaha Desa Segaroparit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. 1, 2, 3, sekali lagi. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Sri Landari bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Thank you.